Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak, mahasiswa dan mahasiswi kampus YIN Tulungagung yang sangat saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali di kajian kita Fathul Mu'in. Ini kita pada halaman 25 untuk yang di I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahasalan bahas sopo al-Adro'i Imam Adro'i fi kinnin ing dalem kawula murni saghirin kang cilik kafirin kang kafir. Natoko kang ucap saka kinin saghir bisyahadataini kelawan syahadat luru. Bahas annahu ing setuhune kinin iku yu'maru den perintah saka kinin nadban kelawan sunnah bisolati kelawan salat wasaumi lan poso. Yuhathu den dorong saka kinin saghir ngalihima ing atase as-shalah wa shaum oleh den dorong mau min ghairi dzarbin saking tanpa den pukul. Tujuane apa? Liyak lafa supaya biasaaken sapa kinin saghir al khaira ing kebagusan ba'da bulughihi ing dalem sause balake kinin saghir. Wa in aba lan senajan nyegah opo al-qiyasu qiyas dzalika ing mengkono-mengkono annahu yu'maru nadban bisolah ila akhirih. Intaha wis tutup opo bahsul adro'i. Wa yajibulan wajib aidon halih maneh alaman ing atase wong marra kang wis kliwat sapa man ai minal abawain wa ghairihima. Apa sing wajib apa nahyuhu nyegah sobi anil muharramati saking piro-piro barang kang den haramaken. Wa ta'limuhu lan mulang ing sobi al wajibati ing piro-piro barang kang wajib. Wa wahalan sepadane al wajibat min sairi syara'i saking sekarane piro-piro syariat Allahirati kang bertelo. Walau sunnatan lan senajan anane syariat iku rupa barang kang sunnah kasiwakin kaya dene siwak. Wa amruhu lan merintah ing sobi bidzalika kelawan mengkono-mengkono al wajibat. Walayan tahi lan ora bisa tutup apa wujubuma wajibe barang maro kang wis liwat apa ma alaman ing atase wong marra kang wis liwat sapa man ai minal abawain wa ghairihima illa bi bulughihi angin kelawan balike sobi rasyidan tur halih bocah pinter. Wa ujratu ta'limihi utawi ongkos mulang ing sobi mulang dalika ing mengkono-mengkono al wajibat contone kal Qur'ani kaya dene Qur'an wal adab bilan adab iku fi malihi ing dalem bandane sobi summa ala abihi nuli ing atase bapake sobi summa ala ummihi nuli ing atase ibune sobi. Sampai di sini dulu saya jelaskan kepada anak-anak semua. Wa bahasa al-adro'i fi kinin saghirin kafirin nataqa bisyahadatain annahu yu'maru nadban bisolah wa shaum yuhathu alaihima min ghairi darbin liyaklafal khaira ba'da bulughi wa in aba al-qiyas dalika intah. Imam Adro'i mempunyai satu pembahasan, mempunyai satu pandangan bahwa anak kecil, budak yang kecil tapi dirinya kafir, tapi dia mengucapkan syahadatain. Jadi dia masih kecil tapi mengucapkan syahadatain. Bagaimana? Annahu yu'maru nadban bisolah, bahwa anak tersebut tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ini
juga menjalankan puasa. Kita dorong untuk melakukan itu semua. Tujuannya apa? Cek nih besok nak wis gede. Ketika anak ini sudah dewasa, dia akan membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Artinya bahwa kebiasaan yang baik dimulai dari sejak kecil, ini akan menghantarkan kebaikan-kebaikan berikutnya di saat orang sudah mulai dewasa. Tidak hanya ini saja, semua anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, ini kalau tidak dibiasakan sejak kecil untuk melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya di kemudian hari dia akan sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sekalipun maaf, tidak mustahil banyak anak yang kecil sing awalin dablek tapi dia akan menjadi baik. Tapi untuk menjadi baik, seyogianya sejak kecil dibiasakan untuk menjadi anak-anak yang baik. Wa yajibu aidan alaman marra nahyuhu anil muharramat ta'limuhul wajibat wa nahwuha min sa'iri syara'i al-zahirah walau sunnah. Kalau sebelumnya sebelumnya kita bahas tentang kewajiban sholat, tidak hanya itu, anak-anak kita yang masih kecil itu juga kita ajari bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan, bagaimana dia menjauhi larangan-larangan. Oh, ini loh barang yang haram, minum khamr itu diharamkan, mencuri itu diharamkan, berzina itu tidak diperbolehkan. Ini harus tahu, diajarkan sejak sekarang. Apalagi yang ada narkobanya, ini minuman-minuman kerasnya harus kita beri didikan mereka sejak sekarang. Nah, di samping ada larangan-larangan, ada kewajiban-kewajiban, sekalipun itu sunnah, tentang belajar Al-Quran, tentang pentingnya kita bersiwak, tentang kebiasaan untuk mengucapkan basmalah di setiap kegiatan-kegiatan kita. Maka semua ini kita lakukan dalam rangka agar generasi muda kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun Zakaron nutur sapa As-Sam'ani, Imam As-Sam'ani, fi zaujatin ing dalem mertelaaken bojo saghiratin kang cilik, dati abawaini kang anduweni wong tuwa. Nutur anna wujuba ma ing setuhune wajibe barang marro kang wis liwat apa ma alaihima iku alaihima ing atase abawai fazauji mongko nuli ing bojo wa qadiyatuhu utawi keputusane mamarro iku wujubu dzalmiha wajibe mukul ing zaujat wabihi lan kelawan dorbu walau fil kabirati lan senajan ing dalem bojo kang gedhe. Saraha mertilaaken sapa Jamalul Islam Al-Bazari, Syekh Jamalul Islam Al-Bazari. Kala dawuh sapa Syekhuna guru ingsun, wa huwa utawi kaule As-Sam'ani iku zahirun kang pertelo ilam yakhsha lamun ora wedi utawa kuwatir sapa zauj nusuzan ing puri bojo. Wa atlaqolan mertelaaken sapa Az-Zarkasi, Imam Zarkasi, an-nadba ing sunnahipun. Imam As-Sam'ani menjelaskan bahwa ini kan berlaku untuk para anak-anak dari orang tua, hukum berlaku dari orang tua kepada anak. Nah, persoalan yang muncul ini adalah ketika ada seorang sudah punya suami, perempuan yang punya suami, ini kewajiban hukum menyangkut sholatnya, menyangkut keharaman-keharaman, menyangkut kewajiban-kewajiban bagi orang yang sudah bersuami seperti apa. Di sini dinyatakan kewajiban pertama untuk anak yang masih kecil tetap kepada orang tua. Ya, tetap kangge wong tua.
Baru ketika kedua orang tua sudah meninggal, kewajiban untuk mendorong melakukan kebaikan itu berpindah kepada suami. Artinya ketika istri itu enggan untuk melaksanakan sholat, maka suami harus memberikan peringatan-peringatan. Baik itu peringatan yang secara lemah lembut ataupun pada puncaknya peringatan itu agak keras. Nek perlu disabet sikile. Dan ini tidak hanya berlaku untuk istri-istri yang masih muda-muda. Istri yang sudah dewasa pun, walau fil kabirah, di sini dinyatakan, sekalipun istri itu sudah gede, sudah dewasa, tetap suami wajib untuk memberi peringatan, anjuran-anjuran agar istri taat untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Dengan catatan, selama dikhawatirkan tidak terjadi nusus, tidak terjadi puri. Ini berarti bagaimana? Ya kita main lembut, kita kasih tahu pentingnya kita ibadah, bahwa ada ancaman-ancaman dari Allah bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan dapatnya orang akan mendapatkan anugerah-anugerah di sisi Allah bagi setiap orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwal wajibin utawi kawitane perkara kang wajib hatta al amri sehingga ing atase perintah bisolati kelawan salat kama qalu kaya oleh dawuh sapa ulama wajib alal abai ing atase pira-pira bapak summa alaman nuli ing atase wong maro kang wis kliwat apa man iku taklimuhu mulang ing mumayyiz ayil mumayyiza tegese ing mumayyiz tegese sobi mulang utawa meruhaken ing mumayyiz yen anna nabiyana ing setuhune nabi kita rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku buita den utus sapa Kanjeng Nabi di Makkah ing dalem tanah Mekah wa ulidalan den lahiraken sapa Kanjeng Nabi biha anna nabiyana ing setuhune nabi kita rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku buita den utus sapa Kanjeng Nabi di Makkah ing dalem tanah Mekah wa ulidalan den lahiraken sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Makkah watu finalan den sareaken sapa Kanjeng Nabi bil Madinati ing dalem tanah Madinah wa matalan sedo sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Madinah okay. Wa awwal wajibin hatta al amri bisolah kama qalu al aba ta'limuhu anna nabiyana bu'itha bi Makkah wa dufina bil Madinah. Ada hal wajib juga. Pertama kali yang harus diberikan pengajaran bagi orang tua terhadap anak-anaknya, di samping kita memberikan pengarahan mereka tentang puasa, pengarahan kepada mereka tentang sholat, maka ada pendidikan lain yang harus diketahui oleh anak-anak kita, oleh generasi-generasi muda kita, bahwa Nabiuna Muhammad itu dilahirkan di tanah Mekah, diutus di tanah Mekah juga. Nabiullah Muhammad adalah khatimul anbiya wal mursalin, nabi pamungkas para utusan. Khatimul anbiya, menjadi pamungkas dari para nabi, menjadi pamungkas dari para utusan Allah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini yang harus kita yakini, bahwa gak ono nabi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ada sementara orang yang ada yang ngaku-ngaku jadi nabi. Jangan pernah diikuti. Jangan pernah diikuti. Karena tidak ada nabi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sholati ing dalem mertelaaken pira-pira syarate salat. Asyartu utawi kang aran salat iku ma barang ya tawaqqafu kang dadi kandhek alaihi ing atase ma apa sihatu sholati sae salat. Walaisa lan ora ana apa ma iku minha setengah saking salat. Wa qaddamtu lan wis dhisikaken sapa ingsun asyuruta ing pira-pira syarat li annaha krana sedune syurut iku aula luwih utama bitaqdimi kelawan den dhisikaken. Idi syartu krana utawi syarat iku ma barang yajib kang wajib apa takdimu dhisikaken ing ma ala sholati ing atase salat. Wastimroruhu lan tetepe ma fiha ing dalam sholat. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Ada rukun-rukun sholat, ada syarat-syarat sholat. Yang dibahas di sini adalah tentang syarat. Apa tuh syarat sholat itu? Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu sholah walaysa minha. Syarat itu adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan keabsahan ibadah sholat, tapi syarat ini tidak menjadi bagian dari sholat. Saya ulang, yang dinamakan syarat, nanti akan saya cuplik tentang apa itu rukun, biar kalian bisa membandingkan apa itu syarat, apa itu rukun. Syarat itu adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan keabsahan ibadah sholat, tapi syarat ini bukan menjadi bagian dari sholat. Kalau rukun, ini adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan sahnya ibadah sholat, tapi ia menjadi bagian dari sholat. Oke, ambil contoh. Rukun sholat itu ada Fatihah. Orang sholat tidak baca Fatihah, maka tidak sah. Berarti Fatihah itu menjadi bagian dari sholat, menjadi ketergantungan sah dan tidaknya sholat adanya Fatihah. Nah, kemudian dengan syarat itu, gitu loh. Syarat itu, contoh salah satu syarat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini menjadi syarat. Ia menjadi ketergantungan dari keabsahan sholat, tapi syarat itu bukan menjadi bagian dari sholat. Sebab syarat itu terpenuhi sebelum sholat. Tapi kalau rukun dipenuhi di dalam sholat. Menghadap kiblat itu dipenuhinya sebelum orang masuk sholat. Jangan sholat dulu baru menghadap kiblat, tidak sah. Menghadap kiblat dulu baru kita melaksanakan sholat. Makanya syarat dengan rukun berbeda. Rukun itu ada di dalam ibadah sholat, kalau syarat di luar ibadah sholat. Terjadi sebelum sholat, tapi ia menjadi hal penentu, salah satu yang menjadi hal penentu terhadap keabsahan sholat. Banyak, ada 5 nanti yang dibahas. Salah satunya adalah istiqbalul kiblat. Orang sholat menghadap ke selatan, baru dapat rakaat menghadap kiblat, tidak sah. Nah, makanya syarat harus dipenuhi sebelum sholat. Tapi kalau rukun, ia baru dipenuhi ketika berada di dalam sholat. Makanya di sini dinyatakan walaysa minha. Sesuatu yang menjadi ketergantungan sahnya ibadah sholat, tapi syarat itu tidak menjadi bagian dari pelaksanaan sholat. Sebab ia harus terpenuhi sebelum orang melaksanakan sholat. Syurutus sholati utawi piro-piro syarate sholat iku khamsatun ana 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku taharatun suci an hadasin saking hadas wa janabatin lan janabah. At-taharatu utawi lafadz taharah lughatan ing dalem makna bahasa iku an-nadhafatu bersih wal khulusu lan tegese bersih minat danasi saking neket.
Wa syar'an lan ing dalem cara syara iku raf'ul man'i ngilangaken panyegah al mutarattabi kang den urut-urut al hadasi ing atase hadas awin najasi utawa najis. Fal ula mongko utawi kang awal ai at-taharatu tegese sesuci al hadasi saking hadas iku al wudu wa huwa utawi al wudu bidhamil wawi kelawan dhamai wawu iku istimalu ma'i gunakaken banyu fi a'dha'in ing dalem pira-pira anggota maksusatin kang den tertentokaken muftatahan halih den kawiti biniyatin kelawan niat wa bi fathiha lan kelawan fathai wawu iku mabaran yutawaddu kang den gawe wudu apa bihima wa kana lan ana apa ibtida'u wujubihi kawitan wajibe wudu ma'a ibtida'i wujubil maktubati sartane kawitane wajibe salat fardu iku lailatal isra'i ing dalem wengine Isra. Oke. Tadi sudah saya sampaikan tentang syarat. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Kalau sudah disebut apa itu syarat, maka sekarang syarat itu ada berapa? Orang baru melaksanakan sholat itu harus terpenuhi 5 hal ini. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebelum sholat. Pertama, at-thaharah an hadasin wa janabatin. Orang harus suci dari hadas dan jinabat. Makanya ini harus dipenuhi sebelumnya. Itu loh yang namanya syarat. Ya. Jadi orang sebelum sholat harus suci dulu, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini at-thaharah lughatan an-nadhafah. Secara makna kebahasaan, thaharah itu artinya adalah bersih. Sementara menurut syarak, menurut istilah agama adalah raf'ul man'i al-mutarattab al-hadas wan najas. Menghilangkan segala sesuatu yang mencegah segala sesuatu yang mencegah kita dari unsur hadas maupun dari unsur najis. Jadi harus kita hilangkan itu agar kita menjadi orang yang suci. Itu dihilangkan. Kalau itu hilang berarti kalau najisnya hilang, kalau hadasnya hilang, maka kita menjadi orang yang suci. Nah, yang pertama ayat thaharah al hadas al wudu. Orang suci dari hadas itu ya harus wudu itu. Hadas kecil. Nah, ini adalah dengan cara wudu. Wa huwa bidhammil wami. Istimalul makfi a'dha'in makhsusah muftatahan biniyatin wa bi fathiha ma yutawaddau bihi. Wudu ini ada lafaz wudu, ada lafaz wadu. Wudu bi dhammil wawi, ada wadu bi dhammil bi fathil wawi. Kalau wudu bi dhammil wawi itu adalah istilah tentang penggunaan air pada anggota kita. Penggunaan air untuk anggota kita, untuk wajah kita, untuk tangan-tangan kita, untuk kaki kita. Penggunaan air pada anggota-anggota khusus yang diniati dimulai dengan niat. Nawaitul wudu. Jadi mabiok basuh muka. Maka itu dinamakan wudu. Sementara kalau wadu itu adalah alatnya atau sarananya. Air yang dipergunakan untuk wudhu, sarana yang digunakan untuk wudhu disebut wudhu. Tapi proses pelaksanaan dari mengusap muka, tangan dan sebagainya dengan menggunakan air itu dinamakan wudhu. Kalau wudhu itu barangnya, wudhu itu sarana sebagai sarana untuk melaksanakan wudhu. Kalau wudhu itu proses dari pelaksanaan wudhu itu sendiri. Nah, ini wa syurutuhu utawi pira-pira syarate wudu
ayil wudu tegese wudu iku kasyurutil husli kaya pira-pira syarate adus iku khamsatun ana 5. Syarate wudu iku ana 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsah iku maun banyu mutlakun kang mutlak. Fala yarfa'u mongko ora bisa ngilangaken al hadasa ing hadis. Masyaallah. Fala yarfa'u mongko ora bisa ngilangaken al hadasa ing hadas. Wala yusilulan ora bisa ngilangaken an najasa ing najis. Wala yuhassilu lan ora bisa ngasilaken sairat taharati ing sekerene sesuci walau masnunatan lan senajan iku ngibadah sunnah apa illal ma'u kejaba banyu al mutlaku kan mutlak. Wallahu a'lam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.